Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, aladzi la ilaha illahul hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Azab langsung seorang oknum polisi membakar Al-Quran. Di sebuah kota kecil, seorang oknum polisi bernama Suroto dikenal sebagai sosok yang sering bertindak semena-mena. Ia tidak hanya menindas rakyat kecil, tetapi juga sering melecehkan nilai-nilai agama. Suatu hari, entah karena kesombongan atau kebenciannya terhadap Islam, ia melakukan tindakan yang mengejutkan banyak orang. Suroto dengan sengaja mengumpulkan tumpukan Al-Quran dari masjid dan surau, lalu membakarnya di depan umum. Tindakan keji itu disaksikan oleh banyak orang yang terkejut dan marah. Namun tak ada yang berani melawannya karena statusnya sebagai aparat penegak hukum. Beberapa warga yang merekam kejadian itu segera menyebarkannya ke media sosial, membuatnya menjadi viral dalam waktu singkat. Sementara itu, Suroto justru merasa bangga dengan apa yang ia lakukan, bahkan tertawa saat melihat api melalap kitab suci tersebut. Namun, di tengah kegembiraannya, seorang ulama setempat mendekatinya dengan wajah penuh kesedihan. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, nak. Apa yang kau bakar bukan sekadar kertas, melainkan firman Allah," ujar sang ulama dengan suara bergetar. Suroto hanya tertawa sinis, meremehkan peringatan tersebut. Baginya, semua itu hanyalah buku biasa yang tidak memiliki arti. Berbagai kecaman mulai berdatangan dari masyarakat dan tokoh agama. Beberapa orang mendesak agar Suroto segera dihukum, sementara yang lain hanya bisa berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Meski demikian, Suroto tetap tak peduli dan menganggap semua orang hanya berlebihan dalam menanggapi aksinya. Ia tetap hidup dengan penuh kesombongan, merasa tak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa roda kehidupan berputar. Kesombongannya akan segera dibalas oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya akan menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Sejak kejadian itu, banyak warga yang mulai menjauhi Suroto. Ia dianggap telah melakukan penghinaan besar terhadap agama dan Tuhan. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun namanya terus menjadi perbincangan. Tagar kecaman terhadap dirinya memenuhi media sosial, membuatnya semakin terkenal dengan cara yang buruk. Di kantor polisi tempat ia bertugas, atasannya mulai merasa tidak nyaman dengan tekanan dari masyarakat. Beberapa petinggi kepolisian bahkan mulai mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepadanya. Namun, Suroto tetap merasa tak tersentuh. Ia bahkan menantang siapapun yang berani melawan keputusannya. Apa yang bisa mereka lakukan? "Aku tetap polisi, mereka cuma rakyat biasa," ujarnya dengan pongah. Namun, di balik kesombongannya, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hidupnya. Ia mulai merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tidurnya tak lagi nyenyak, dan setiap kali ia memejamkan mata, bayangan api yang membakar kitab suci itu muncul dalam mimpinya. Ia melihat dirinya sendiri terbakar dalam kobaran api yang menyala-nyala, menjerit kesakitan tanpa ada yang bisa menolongnya. Ketika ia mencoba melupakan semua itu, tubuhnya mulai merasakan keanehan. Ia merasa cepat lelah meskipun tak melakukan pekerjaan berat. Nafasnya pun sering tersengal-sengal, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Tapi, lagi-lagi, ia mengabaikan semua tanda-tanda tersebut dan tetap hidup dalam kesombongan. Namun, semua itu hanyalah awal dari bencana yang akan datang. Tanpa ia sadari, tubuhnya mulai menunjukkan gejala-gejala mengerikan yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Di suatu malam yang sunyi, Suroto kembali terbangun dengan napas tersengal. Dadanya terasa sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun tetap berusaha mengabaikannya. "Ah, ini cuma mimpi buruk. Aku hanya terlalu lelah," gumamnya sambil bangkit dari tempat tidur. Namun, ketika ia melihat pantulan dirinya di cermin, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di beberapa bagian tubuhnya mulai muncul bercak putih yang aneh. Kulitnya tampak memudar di beberapa tempat,
seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Ia terkejut, tetapi tetap berusaha berpikir positif. Mungkin ini hanya alergi atau sesuatu yang bisa diobati, pikirnya. Keesokan harinya, Suroto pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Namun, dokter yang memeriksanya tampak kebingungan. Ini bukan penyakit biasa. Kami perlu melakukan beberapa tes lebih lanjut, kata dokter dengan nada serius. Suroto mulai merasa cemas, namun tetap menyangkal bahwa ada yang salah dengan dirinya. Saat ia kembali ke rumah, seorang tetangganya yang dikenal sebagai seorang alim melihatnya dan berkata, "Suroto, ini bukan penyakit biasa. Mungkin ini azab dari Allah atas perbuatanmu. Bertaubatlah sebelum terlambat." Namun, Suroto menepis ucapan itu dengan marah. "Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Ini hanya kebetulan," serunya dengan nada tinggi. Namun, semakin hari, kondisinya semakin memburuk. Bercak putih semakin menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti mayat hidup. Berat badannya mulai turun drastis, hingga tulang-tulangnya mulai terlihat jelas. Ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah beberapa hari berlalu, kondisi Suroto semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu tegap dan berotot kini mulai mengurus secara drastis. Setiap kali ia menatap cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Bercak putih yang awalnya hanya ada di beberapa bagian kini menyebar ke seluruh tubuh, membuat kulitnya tampak pucat dan mengerikan. Wajahnya yang dulu penuh arogansi kini tampak seperti orang yang kehilangan harapan. Suroto mulai mencari cara untuk mengobati penyakit aneh yang dideritanya. Ia mendatangi berbagai dokter spesialis, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu memberikan diagnosis yang pasti. Beberapa dokter bahkan menyarankan agar ia menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit besar, tetapi ia menolak. "Aku masih sehat. Ini cuma sakit biasa," katanya keras kepala, meskipun tubuhnya semakin lemah. Di malam hari, mimpi buruk terus menghantuinya. Ia selalu melihat dirinya terbakar di tengah api besar, sementara suara tangisan dan jeritan terdengar di sekelilingnya. Dalam mimpi itu, ia melihat bayangan dirinya yang semakin kurus, hingga hanya tersisa tulang dan kulit. Ia sering terbangun dengan tubuh penuh keringat dan napas tersengal, seolah mengalami kejadian nyata. Beberapa orang mulai berbisik-bisik di lingkungan sekitar. Mereka melihat perubahan drastis pada tubuh Suroto dan mulai menghubungkannya dengan perbuatannya beberapa waktu lalu. "Itu azab dari Allah," bisik seorang warga kepada temannya. "Dia telah membakar firman-Nya, dan sekarang Allah sedang menunjukkan kuasanya." Meski tidak ada yang berani mengatakan itu secara langsung kepada Suroto, tetapi tatapan kasihan dan takut dari orang-orang sudah cukup untuk membuatnya merasa semakin terasing. Namun, alih-alih bertaubat, Suroto tetap bersikeras menolak kenyataan. Ia masih menganggap semua ini hanyalah kebetulan atau penyakit biasa yang akan sembuh dengan sendirinya. Ia tidak menyadari bahwa setiap detik yang berlalu semakin mendekatkannya pada akhir yang tragis. Beberapa minggu setelah gejala pertama muncul, kondisi Suroto semakin mengkhawatirkan. Bukan hanya berat badannya yang terus menurun, tetapi kini ia juga mulai kehilangan selera makan. Setiap kali mencoba menelan makanan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Tubuhnya semakin lemah, hingga berjalan pun terasa sulit. Di lingkungan tempat ia tinggal, kabar tentang penyakit misterius yang menimpa Suroto semakin menyebar. Para tetangga yang dulu takut padanya kini hanya bisa mengamati dari kejauhan dengan rasa iba. Namun, mereka tidak berani mendekat, takut terkena kutukan yang sama. Beberapa orang mulai mengingatkan keluarganya agar tidak mendekati Suroto, takut penyakitnya menular. Di tengah penderitaannya, Suroto masih mencoba mencari pengobatan. Kali ini, ia mendatangi seorang tabib tradisional yang terkenal bisa menyembuhkan berbagai penyakit aneh. Tabib itu mengamati tubuhnya dengan seksama sebelum akhirnya menggelengkan kepala. "Ini bukan penyakit biasa, Nak," katanya dengan suara rendah. "Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan fisik. Kau harus mencari penyebabnya dan bertobat sebelum semuanya terlambat." Namun, Suroto masih menolak untuk mengakui kesalahannya. Ia bahkan membentak tabib itu, mengatakan bahwa semua ini hanyalah omong kosong belaka. "Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Aku hanya butuh obat yang bisa menyembuhkanku," teriaknya dengan marah. Tetapi tabib itu hanya menatapnya dengan penuh iba, seolah mengetahui bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Hari demi hari berlalu, dan Suroto semakin terpuruk. Tubuhnya kini benar-benar tinggal tulang dan kulit. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menahan penderitaan itu sendiri.
Kesombongannya dulu kini berubah menjadi keputusasaan, tetapi ia masih enggan mengakui kesalahannya. Setiap kali Suroto bercermin, ia melihat bayangan yang semakin menyeramkan. Bercak putih yang awalnya kecil kini semakin menyebar, membuat kulitnya tampak tidak wajar. Ia mencoba menutupi tubuhnya dengan pakaian panjang, tetapi setiap kali melepasnya, pemandangan yang mengerikan membuatnya bergidik. Kulitnya terlihat seperti mengelupas, kering, dan terasa panas seperti terbakar. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauhinya. Tak ada lagi rekan kerja yang mau berbicara dengannya, bahkan keluarganya pun enggan mendekat. Anaknya yang masih kecil ketakutan setiap kali melihat wajahnya, sementara istrinya hanya bisa menangis dalam diam. "Apa yang terjadi padamu?" bisik istrinya suatu malam. Namun, Suroto tak bisa menjawab. Ia sendiri tak tahu jawaban dari penderitaan yang dialaminya. Di tengah deritanya, Suroto mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri terbakar dalam lautan api, sementara suara jeritan menyakitkan menggema di telinganya. Setiap kali terbangun, tubuhnya terasa lebih lemah, seolah sesuatu sedang menghisap sisa kekuatannya. Namun, ia tetap tidak mau mengakui bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya. Masyarakat sekitar mulai menganggapnya sebagai contoh nyata dari azab Tuhan. Lihatlah dia, dulu sombong dan menantang Allah. Sekarang tubuhnya seperti orang yang dikutuk, bisik seorang warga kepada yang lain. Namun, tak ada yang berani terang-terangan menegurnya. Semua orang hanya bisa menonton dari kejauhan, menunggu bagaimana nasib Suroto selanjutnya. Ia mencoba mendatangi berbagai tempat pengobatan, tetapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Dokter-dokter terbaik pun menyerah, mengatakan bahwa penyakitnya tak bisa dijelaskan secara medis. Dengan tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang semakin kacau, Suroto akhirnya mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika rasa sakit semakin tak tertahankan, Suroto akhirnya menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Ia teringat kembali momen saat ia membakar Al-Quran dengan penuh kesombongan. Saat itu, ia tertawa melihat kitab suci itu berubah menjadi abu. Namun, sekarang, ia sendirilah yang perlahan-lahan terbakar oleh penderitaan yang tak kunjung usai. Istrinya yang masih setia menemaninya mencoba membujuknya untuk meminta maaf kepada Allah. "Bertaubatlah, Mas. Mungkin ini semua karena dosa yang telah kau lakukan," ucap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Namun, Suroto tetap keras kepala. "Tidak. Ini hanya penyakit biasa. Aku hanya perlu menemukan dokter yang tepat," katanya dengan suara lemah, meski dalam hatinya mulai muncul keraguan. Namun, semakin ia menyangkal, semakin parah penderitaan yang dialaminya. Tubuhnya kini benar-benar tinggal tulang berbalut kulit. Setiap langkah terasa seperti siksaan, dan ia tak lagi bisa berjalan tanpa bantuan. Nafasnya semakin berat, dan setiap sendi di tubuhnya terasa nyeri luar biasa. Bahkan makan pun terasa sulit, membuatnya semakin kurus hingga tampak seperti mayat hidup. Dalam keadaan yang semakin memburuk, ia mulai berpikir ulang. Apakah ini benar-benar ujian biasa? Ataukah ini azab atas perbuatannya? Ia mulai ingat kembali ucapan ulama yang pernah memperingatkannya. "Kau membakar firman Allah, dan kini api itu membakar hidupmu." Kata-kata itu kini terus terngiang di telinganya, membuatnya tak bisa tidur dengan tenang. Namun, penyesalan yang datang terlambat tidak akan mengubah takdir yang sudah menantinya. Pintu taubat masih terbuka, tetapi tubuhnya sudah hampir tak mampu bertahan lebih lama. Kini, Suroto hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah keajaiban akan menyelamatkannya, ataukah penderitaan ini akan membawanya menuju akhir yang mengenaskan. Malam semakin larut, tetapi Suroto tak kunjung bisa tidur. Ia merasakan tubuhnya semakin melemah, seolah ada sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti dirinya dari dalam. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali melihat bayangan api yang berkobar, membakar tubuhnya tanpa henti. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa sakit yang terus menghantui membuatnya tak bisa beristirahat dengan tenang. Istrinya semakin cemas melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Ia mencoba menghubungi dokter lain, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada yang bisa menjelaskan penyakit yang diderita Suroto. "Mungkin ini peringatan dari Allah," bisik istrinya dengan penuh ketakutan. Namun, Suroto tetap menolak untuk mengakui kesalahannya. "Aku tidak butuh doa, aku butuh obat," teriaknya dengan suara yang kini terdengar lemah dan serak. Di luar rumah, warga mulai membicarakan tentang kondisi Suroto yang semakin mengerikan. Beberapa dari mereka bahkan mengaitkan penderitaannya dengan kisah-kisah tentang orang-orang yang dihukum oleh Tuhan karena perbuatan mereka. Dia telah membakar firman Allah,
Dan kini tubuhnya seperti terbakar dari dalam, ujar seorang warga dengan nada ngeri. Namun, meskipun penderitaan terus menyiksanya, Suroto masih belum mau tunduk. Ia masih percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa penyakitnya hanyalah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Namun, kenyataan berkata lain. Setiap kali ia mencoba bangkit, tubuhnya terasa semakin lemah, seolah-olah nyawanya sedang perlahan-lahan diambil sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, di suatu malam yang sunyi, Suroto merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketakutan yang begitu besar. Ia sadar bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut. Ketika tubuhnya semakin melemah, Suroto akhirnya mulai mempertimbangkan kata-kata istrinya. "Bertaubatlah, Mas. Mungkin Allah masih mau mengampunimu," ucap istrinya dengan mata penuh harap. Namun, Suroto merasa ragu. Apakah Allah akan mengampuni dosanya setelah semua yang telah ia lakukan? Apakah masih ada kesempatan baginya untuk kembali? Di tengah keraguan itu, ia mulai mencoba mengucapkan istighfar. Namun, setiap kali ia mencoba, lidahnya terasa keluh, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbicara. Ia merasa seperti ada beban berat yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia mulai panik, merasa bahwa waktunya hampir habis. Di malam itu juga, seorang ulama setempat mendengar kabar tentang kondisi Suroto dan memutuskan untuk datang menemuinya. Saat melihat keadaan Suroto, sang ulama hanya bisa menggelengkan kepala. "Kau telah melakukan dosa besar, Suroto. Tapi Allah Maha Pengampun, selama kau benar-benar bertaubat," katanya dengan lembut. Namun, Suroto merasa ketakutan yang lebih besar. Ia ingin bertaubat, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang begitu dalam. Ia teringat bagaimana ia tertawa saat membakar Al-Quran, bagaimana ia merasa bangga atas perbuatannya. Dan kini, di saat ia ingin meminta ampun, rasanya seperti sudah terlambat. Ia menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Air matanya jatuh, membasahi wajahnya yang kini kurus kering. Namun, apakah tangisan itu cukup untuk menghapus dosa besar yang telah ia lakukan? Suroto semakin lemah. Tubuhnya yang dulu kekar kini hanya tinggal kulit yang membungkus tulang. Setiap gerakan kecil terasa seperti beban berat yang sulit dilakukan. Nafasnya tersengal, matanya semakin cekung, dan suaranya mulai terdengar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Ia menyadari bahwa ajal semakin dekat, tetapi hatinya masih dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Di suatu malam, saat ia berbaring tak berdaya di atas kasur, ia merasakan hawa dingin yang tak biasa. Ruangan yang seharusnya hangat terasa begitu mencekam. Ia merasa seperti ada bayangan hitam yang mengintainya dari sudut kamar. Bulu kuduknya berdiri, dan ia mulai menggigil tanpa alasan yang jelas. Apakah ini pertanda kematian? Pikirnya dengan napas tersengal. Istrinya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang semakin kurus. "Mas, istighfar. Masih ada waktu untuk meminta ampun kepada Allah," ucapnya dengan suara gemetar. Namun, Suroto tak mampu menjawab. Lidahnya terasa semakin keluh, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk berbicara. Ia mencoba menggerakkan bibirnya, tetapi suara yang keluar hanya rintihan lirih. Di luar rumah, angin berhembus dengan kencang, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa tetangga yang mendengar kondisi Suroto hanya bisa menggelengkan kepala. Azab itu nyata. "Kita sudah sering diperingatkan, tetapi lihatlah, ada yang masih berani menantang Allah," bisik seorang warga kepada temannya. Semua orang tahu bahwa Suroto sedang mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Suroto mulai merasa seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Tubuhnya semakin dingin, matanya mulai kabur, dan dalam pikirannya hanya ada satu hal: kematian. Namun, apakah ia akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan mendapat ampunan, atau justru dalam keadaan yang paling menyedihkan? Saat Suroto hampir kehilangan kesadarannya, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerang sekujur tubuhnya. Ia merasakan panas yang membakar dari dalam, seolah tubuhnya benar-benar terbakar oleh api yang tak terlihat. Ia menjerit dalam kesakitan, tetapi suara yang keluar hanya berupa erangan lirih yang nyaris tak terdengar. Istrinya semakin panik. Ia mencoba memberikan air kepada suaminya, tetapi Suroto tak bisa menelannya. Air itu hanya mengalir keluar dari sudut bibirnya yang kini pecah-pecah dan menghitam. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya yang cekung memancarkan ketakutan yang amat dalam. "Tolong aku. Tolong," gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Di dalam pikirannya,
Ia melihat dirinya dikelilingi oleh api. Sosok-sosok mengerikan berdiri di sekelilingnya, menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Ia melihat kitab-kitab yang pernah ia bakar kembali muncul di hadapannya, tetapi kali ini dalam bentuk api yang menyala-nyala. "Ini adalah perbuatanmu sendiri, Suroto," terdengar suara menggelegar di telinganya. "Kau telah menghina firman Tuhan, dan kini kau merasakan akibatnya." Keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tubuhnya sudah tak lagi bisa dikendalikan. Ia ingin berteriak meminta ampun, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi, dan ia merasa seperti sedang ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Istrinya menangis terseduh-seduh, menyaksikan suaminya yang sekarat dalam penderitaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kematian biasa. Ini adalah balasan atas dosa besar yang telah dilakukan Suroto. Dan kini, tak ada yang bisa menyelamatkannya selain belas kasihan dari Tuhan yang pernah ia hina. Di ambang kematian, Suroto mulai melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Bayangan hitam semakin nyata di hadapannya, mengelilingi tubuhnya yang lemah. Matanya yang cekung membelalak ketakutan saat melihat sosok-sosok mengerikan yang berdiri di ujung ranjangnya. Mereka bukan manusia, melainkan makhluk yang membawa hawa panas dan bisikan yang menggetarkan jiwa. Istrinya berusaha membacakan ayat-ayat suci di telinganya, tetapi Suroto hanya bisa menjerit ketakutan. Jangan bawa aku," teriaknya dengan suara serak. Ia mencoba menggapai istrinya, tetapi tangannya hanya melayang di udara, seolah tak lagi memiliki tenaga. Air mata bercucuran di pipinya, menandakan ketakutan yang begitu besar. Di dalam pikirannya, ia melihat dirinya tersesat dalam lorong gelap yang seakan tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin jauh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara jeritan menyayat yang menggema di telinganya, seolah berasal dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Di dunia nyata, tubuhnya mulai kejang-kejang, seolah-olah sedang berjuang melawan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Warga yang berkumpul di luar rumah hanya bisa mengintip dari jendela, melihat bagaimana Suroto tersiksa dalam detik-detik terakhir hidupnya. "Astagfirullah, ini bukan kematian biasa," bisik seorang tetangga dengan wajah pucat. Ketika jeritannya mencapai puncaknya, tiba-tiba tubuhnya terdiam. Matanya terbuka lebar, tetapi pandangannya kosong. Nafasnya tersendat, dan tubuhnya terasa semakin ringan. Suroto akhirnya mengerti ajal telah tiba, dan tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghindarinya. Ketika Suroto menghembuskan napas terakhirnya, suasana di dalam rumah terasa begitu mencekam. Istrinya yang sejak tadi menangis kini terdiam, menatap tubuh suaminya yang kaku dengan tatapan kosong. Warga yang sejak tadi mengamati dari kejauhan mulai merapat ke rumah, ingin memastikan bahwa kabar kematiannya benar adanya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Suroto tidak seperti mayat pada umumnya. Kulitnya yang penuh bercak putih kini tampak semakin mengerikan seperti melepuh dan mengelupas. Bau anyir yang menyengat memenuhi ruangan, membuat beberapa orang menutup hidung mereka dengan kain. "Apa ini? Mengapa tubuhnya seperti ini?" tanya seorang warga dengan suara bergetar. Ketika beberapa orang mencoba mengangkat tubuhnya, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Tubuh Suroto terasa ringan, tetapi ketika disentuh, kulitnya seolah hancur seperti abu yang rapuh. "Astagfirullah, tubuhnya seperti habis terbakar," teriak seseorang yang menyentuhnya. Semua orang yang berada di ruangan itu langsung mundur ketakutan. Di luar rumah, angin berhembus kencang, seolah membawa pertanda bahwa kematian Suroto bukanlah kematian biasa. Seorang ulama yang datang untuk membantu proses pemakaman hanya bisa menggelengkan kepala. "Inilah balasan bagi mereka yang berani menantang firman Allah," ucapnya lirih. Namun, meskipun Suroto telah meninggal, cerita tentangnya masih akan terus dikenang. Masyarakat percaya bahwa kematiannya adalah bukti nyata dari azab Tuhan, dan kisahnya akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang masih berani meremehkan firman-Nya. Ketika pagi tiba, warga mulai bersiap untuk memakamkan Suroto. Beberapa orang yang ditugaskan untuk mengurus jenazah tanpa ragu. Bau busuk yang menyengat masih menyelimuti rumahnya, seolah menandakan sesuatu yang tidak wajar. Istrinya yang masih menangis histeris hanya bisa terduduk lemas di sudut ruangan, tak sanggup menyentuh jasad suaminya. Ketika kain kafan hendak dibalutkan, warga dikejutkan oleh sesuatu yang mengerikan. Kulit Suroto semakin mengelupas, meninggalkan tulang belulang yang tampak rapuh. Astagfirullah, tubuhnya seperti hancur sendiri,
seru seseorang yang menyaksikannya. Beberapa warga mundur ketakutan, merasa bahwa jenazah ini bukan jenazah biasa. Meskipun rasa takut meliputi mereka, pemakaman tetap harus dilanjutkan. Warga menggali kubur di tanah kosong di pinggiran desa, berharap bisa segera menguburkan jasad yang kini tak lagi menyerupai manusia. Namun, saat mereka hendak menurunkan jenazah ke dalam liang lahat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah yang telah digali tiba-tiba mengeluarkan bau anyir yang lebih menyengat. Beberapa orang yang berdiri di sekitar makam merasakan hawa panas yang aneh. Saat jenazah hendak dimasukkan, kain kafannya mendadak terbakar sendiri tanpa ada sumber api. "Ya Allah! Ini pertanda buruk," teriak seseorang. Semua orang yang hadir terdiam, ketakutan menyelimuti hati mereka. Seorang ulama yang hadir segera meminta semua orang beristighfar. Ini adalah bukti nyata azab Allah. Kita harus segera menguburnya sebelum hal yang lebih buruk terjadi, katanya dengan suara bergetar. Warga akhirnya menutupi liang lahat dengan tanah secepat mungkin, berharap kejadian mengerikan ini segera berakhir. Setelah pemakaman selesai, warga berharap semua akan kembali normal. Namun, malam itu, desa diliputi suasana yang mencekam. Beberapa orang melaporkan mendengar suara rintihan dari arah makam Suroto. Suara lirih yang terdengar seperti jeritan kesakitan membuat banyak orang merinding ketakutan. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekati makam di tengah malam. Mereka membawa senter dan membaca doa dalam hati. Namun, semakin mereka mendekat, hawa dingin semakin menusuk, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Salah satu warga yang berani melangkah lebih dekat tiba-tiba berteriak ketakutan. "Astagfirullah! Ada sesuatu yang bergerak di dalam kubur." Mendengar itu, semua orang segera berlari kembali ke rumah masing-masing. Kabar tentang makam Suroto yang tidak tenang segera menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mulai menghubungi ulama untuk mencari solusi. "Mungkin ini karena dia belum bertaubat sebelum meninggal," ujar salah satu tetua desa dengan wajah khawatir. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh terus terjadi. Beberapa warga melihat bayangan hitam melintas di dekat makam. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki di halaman rumah mereka meskipun tidak ada siapa-siapa di luar. "Ini belum berakhir," gumam seorang warga dengan wajah ketakutan. Ketakutan semakin merajalela di desa. Semua orang tahu bahwa Suroto telah menerima balasan atas perbuatannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa azab itu akan terus berlanjut bahkan setelah ia dikuburkan. Beberapa hari setelah pemakaman, warga desa memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi. Mereka berharap kiai tersebut bisa membantu menenangkan arwah Suroto yang tampaknya masih tersiksa. Dengan membawa beberapa santri, kiai itu datang ke makam dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Saat doa mulai dilantunkan, angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang keras. Para santri yang hadir merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Kiai itu tetap melanjutkan doa dengan suara lantang, berharap bisa menenangkan jiwa yang tersiksa. Namun, ketika doa memasuki bagian akhir, tanah di atas makam Suroto mendadak retak kecil, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Semua orang yang hadir terpaku dalam ketakutan. Namun, kiai itu tetap tenang dan melanjutkan doanya. "Azab ini tidak akan berakhir sampai Allah menghendaki," katanya dengan suara berat. Setelah doa selesai, suasana mulai tenang kembali. Namun, kiai itu memperingatkan warga untuk tidak lagi mendekati makam di malam hari. "Jangan ganggu apa yang sudah dihukum oleh Tuhan," pesannya. Sejak kejadian itu, desa kembali tenang, tetapi kisah tentang Suroto terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi simbol peringatan bagi siapapun yang berani menghina firman Allah. Tak ada satupun warga yang berani melewati makamnya di malam hari, karena mereka percaya bahwa arwah Suroto masih tersiksa di dalam sana. Azab yang menimpa Suroto menjadi bukti nyata bahwa tidak ada yang bisa lari dari balasan Tuhan. Tak peduli seberapa kuat seseorang, jika ia menantang Yang Maha Kuasa, maka akibatnya akan sangat mengerikan. Dan Suroto, dalam penderitaannya yang abadi, menjadi contoh nyata bahwa dosa besar tidak akan dibiarkan tanpa balasan.